Selamat datang dalam rumah Tuhan. Di saat ini kita boleh bersyukur sebab kebaikan Tuhan yang dinyatakan untuk setiap kita. Dan kita percaya kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan di saat ini. Kita boleh menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan, sebab kebaikan Tuhan yang telah diberikan untuk setiap kita. Kita boleh tundukkan kepala, kita boleh bersyukur dan mengucap syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Ku bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidupku. Ku naikkan pujian dan syukur hanya bagimu, Kau Yesus. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidupku. Kebaikan-Mu yang nyata dalamku. Kami syukuri Tuhan, Kau yang layak dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yuk kita berdiri bersama-sama ya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga
Raja atas segala raja, namamu besar dan sekali lagi nyatakan layak dipuji, disembah segala yang bertata, dosa rendah selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia. Sungguh Engkau layak Tuhan, dipuji, disembah, dipuji, disembah. Kau Tuhan yang berkuasa, langit dan bumi dan surga, menyatakan kebaikan, menyatakan kemuliaan-Mu. Dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, mau dan nyanyikan pujian bagi kemuliaan Engkau, sebab Engkau Allah satu-satunya, Engkau Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Segenap hatiku, tubuh dan jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Itulah yang kau bawa di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Bapakku yang baik, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, ucapan syukur kami kepada Engkau, sebab kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dan Kau limpahkan dalam hidup kami. Dengan segala hormat kami kepada Tuhan, di saat ini kami boleh ada dalam rumah-Mu.
suatu kebahagiaan yang luar biasa, anugerah yang Kau nyatakan untuk kami tetap boleh hidup menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pengurapan baru-Mu untuk seluruh tim pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini, dengan urapan baru yang daripada Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, umat-umat-Mu yang hadir, mengalami lawatan daripada Tuhan. Dan kami percaya dengan kesehatian kami, saat hidup kami datang dalam rumah Tuhan, dengan membawa segenap hati pujian dan syukur kami, di situ ada kekuatan baru, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kekuasaan yang daripada-Mu, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan nyata di tengah-tengah kami, dan hidup kami diperbarui dalam kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Proteksi area Poris Gaga, ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan, dan atmosfer surgawi senantiasa ada dalam hidup kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang ada dalam hidup kami, yang memenuhi dalam hati kami. Dengan sukacita Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera atas hidup kita semua, ya. Berikan apa namanya ya? Salam deh. Salamnya nggak usah tos-tosan ya. Iya, bersukacita sekali jika Bapak, Ibu dan saudara-saudari boleh dalam rumah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Silakan duduk. Naikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebab Allah kita yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Apa yang tak benar dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah, semuanya yuk, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, namanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan selamanya, kuasanya tak berubah. Ayo bersukacita bersama-sama, bertepuk tangan dalam Tuhan. Apa yang tak benar dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan namanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah. Semuanya cepat Tuhan katakan,
Yuk semuanya kita bertepuk tangan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang baik untuk setiap kita. Amin. Yang amin berdiri bersama-sama naik puja Tuhan. Yang berkuasa. Yuk semua katakan. Pengharapanku, jiwaku kan bersorak untuk menyatakan dahsyat Tuhan. Berkatalah atasku. Semuanya setia semuanya, yang depan, yang tengah, yang belakang, buat kemuliaan nama Tuhan. Jiwaku kan bersorak untuk menyatakan dahsyat Tuhan. Berkatalah atasku.
Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung, dan dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan sama-sama nyatakan segala perkara dapat bertanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Sebagai firman-Mu berkata Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, lebih lagi buat Tuhan. Segala perkara dapat bertanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya. Sekali lagi, Mari nyatakan segala perkara. dapat bertanggung. Haleluya. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya. Sekali lagi. Haleluya. Segala perkara. Segala perkara dapat bertanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami mau tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kalau kami ada sampai saat ini, Tuhan, kami tahu itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh menyembah Tuhan di tempat ini, itu semua karena Engkau, Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan, sehingga setiap kami yang lemah kami boleh dikuatkan. Setiap kami yang berbeban berat kami boleh diberi kelegaan. Dan setiap kami yang terikat kami boleh dibebaskan, ya Bapa. Sebab firman-Mu berkuasa bagi kehidupan kami. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah berasal daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh sehat. Semua karena Tuhan, amin. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Dan sebelum saya membahas kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Walaupun tadi waktu ibadah pertama Bapak Gembala bilang begini, bro, bukannya udah pernah ke sini gitu.
kok memperkenalkan diri lagi? Nggak apa-apa Pak, karena waktu saya ke sini juga belum tentu orang-orangnya sama juga gitu. Belum tentu semuanya ada gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, nggak ada salahnya. Sebab ada pepatah juga berkata, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Andreas Tuhenai, Bapak Ibu. Nah kalau kata orang saya ini pejambon. Ya, apa itu pejambon? Peranakan Jawa Ambon. Ya. Saya tinggal di daerah Matraman. Status saya punya 1 istri sampai selama-lamanya. Ya. Bukan 1 sampai 3, 1 sampai 5, enggak. 1 sampai selama-lamanya. Gitu. Dan anak baru 1. Nah, kalau anak boleh bilang baru 1. Tapi kalau istri atau suami nggak boleh bilang baru 1. Gitu kan. Kesannya mau nambah gitu. Nah anak baru 1 dan anak saya sekarang berumur 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 6 bulan lah. Dia lahir tepat pada tanggal 1 Januari. Jadi pas tahun baru dia lahir. Makanya saya bilang sama istri saya, Mi, kita bersyukur punya anak lahir tepat pada tahun baru. Jadi setiap ulang tahun kita nggak perlu habis-habisin uang buat ngerayain ulang tahun gitu kan. Karena ketika dia ulang tahun pasti seluruh dunia merayakannya gitu. Minimal ada kembang api gitu. Nah istri saya, puji Tuhan istri saya itu berasal dari Korea Utara Bapak Ibu. Tatapannya ada yang dalam hati senyum-senyum walaupun tutup masker suaranya kedengeran gitu ngeledek banget kayak nggak mungkin nih kayak dapat Korea Utara gitu kan. Nah nama belakangnya itu adalah Siregar Bapak Ibu ya, alias dari Sumatera Utara. Yunita Anggraini Siregar dan saya tadi katakan saya tinggal di Matraman. Kalau bilang Matraman selalu yang terkenal terngiang-ngiangnya kalau Matraman pasti ada toko buku Gramedia. Nah itu yang terkenalnya di Matraman gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa saya tidak tinggal di dalam toko buku Gramedianya ya kan. Nah di seberang toko buku Gramedia ada Jalan Tegalan. Nah di sekitar situlah saya tinggal gitu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Kalau mau info lebih lanjut Bapak Ibu bisa hubungi nomor di bawah sini aja gitu kan ya. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Demikian seterusnya, nanti ayat yang ke-5 baru kita baca secara bersama-sama. Judul perikopnya adalah iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sama-sama ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu menjadi seorang pemenang. Amin. Nah saya percaya bahwa setiap kita pasti rindu untuk selalu hidup di dalam kemenangan. Amin. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan kegagalan terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan firman Tuhan jelas pada hari ini dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan, mereka sanggup untuk mengalahkan dunia. Amin. Dengan kata lain, kita semua seharusnya ini menjadi seorang pemenang. Amin. Dunia mungkin memberikan banyak tantangan, dunia mungkin memberikan banyak pergumulan, dunia mungkin mencoba untuk kita jatuh, hancur dan tak berdaya. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan keluar sebagai orang-orang yang menang dan bahkan dia mampu untuk mengalahkan dunia. Amin. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Firman berjanji seperti itu. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa ada banyak orang Kristen yang justru hidup di dalam kekalahan? Katanya dia menyembah Tuhan yang hebat.
Katanya dia menyembah Tuhan yang dahsyat. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Hidup di dalam kekalahan itu seperti apa Bapak Ibu? Ketika ada masalah, dia mudah sekali putus asa. Ketika ada masalah, dia mudah sekali khawatir, tidak berdaya, seperti orang-orang tidak punya pengharapan. Dan bahkan parahnya lagi, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keadaan, dan sampai menyalahkan Tuhan. Dan itu yang saya sebutkan, hidup di dalam kekalahan. Nah seringkali juga ada pertanyaan begini, Pak, saya kan udah menyembah Tuhan, saya udah beribadah, saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih persembahan. Kenapa masalah tetap silih berganti dalam hidup saya, Pak? Sama aja dong Pak dengan orang-orang di luar sana. Sama aja dong dengan teman-teman saya yang gak beribadah, Pak. Kok saya sama sih punya masalah? Saya mau katakan, mungkin kita sama dengan mereka, sama-sama punya masalah. Tapi saya mau katakan, letak perbedaan kita yaitu pada respon kita terhadap sebuah masalah. Amin. Kalau orang yang tidak beribadah, orang yang di luar Tuhan, ketika ada masalah dia putus asa, mungkin dia bisa saja bunuh diri, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada masalah, sikap hidup kita harus benar, yaitu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Nah saat ini kita akan belajar, dan saya mau katakan bahwa selama kita hidup, kita pasti punya yang namanya masalah. Amin. Dan ada kalanya masalah itu perlu bagi setiap kita Bapak Ibu. Kok perlu Pak? Kan gak enak. Ya perlu. Karena sering kali lewat masalah kita jadi kenal Tuhan secara pribadi. Sebelum ada masalah mungkin segala sesuatunya berjalan nyaman. Seringkali kita berkata, wah Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan penyembuh. Kata siapa? Tadi saya dengar di gereja ada yang kesaksian. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Wah Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan mampu mengadakan mujizat. Kata siapa? Tadi saya dengar di gereja, Pak Pendeta ngomong seperti itu. Hanya kata orang. Tetapi sesekali Tuhan izinkan, kita terpuruk, kita kena masalah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Tuhan tolong kita, Tuhan nyatakan mujizat dalam hidup kita. Di situ dapat dengan mantap kita berkata, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Kata siapa? Karena saya sendiri yang mengalami di dalam kehidupan saya. Jadi lewat masalah kita jadi kenal siapa Tuhan secara pribadi. Sehingga kita dapat berkata seperti Ayub berkata, dulu hanya kata orang saja, tapi sekarang aku sendiri yang memandang engkau. Amin. Lewat masalah juga selain kita kenal siapa Tuhan, kita juga jadi kenal siapa diri kita. Seringkali ketika kita hidup nyaman tanpa sebuah masalah, seringkali kita lupa diri. Dan bahkan tidak tahu diri. Seringkali kita berkata, wah ini kan karena kehebatan saya. Karena uang saya banyak, karena pendidikan saya tinggi, karena keluarga saya hebat. Seringkali kita lupa diri dan tidak tahu diri. Tetapi sesekali Tuhan izinkan masalah terjadi, pergumulan terjadi, kita terpuruk, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ kita baru sadar dan kita mengenal bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan diri kita ini lemah. Amin. Kita jadi tahu diri, kita jadi sadar, oh iya, ternyata kekayaan saya nggak ada artinya. Ternyata tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita menyadari bahwa diri kita ini sesungguhnya adalah diri yang lemah. Bahkan firman Tuhan berkata hidup kita itu seperti uap. Yang sebentar ada lalu lenyap. Amin. Dan lewat masalah juga, selain kita kenal siapa Tuhan, siapa diri kita, kita juga jadi kenal siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita punya jabatan hebat, punya uang banyak mungkin, semua berjalan dengan baik, saya yakin. Ada banyak orang yang mengelilingi kita. Ada gula, ada semut, kata pepatah bilang begitu kan. Tapi pertanyaannya, ketika kita terpuruk, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, di situ kita jadi tahu siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa yang tetap setia menjadi sahabat kita ketika kita terpuruk. Siapa yang tetap selalu ada menopang hidup kita ketika kita tidak punya apa-apa. Amin. Jadi saya mau katakan, jangan pernah alergi dengan yang namanya masalah.
Seringkali lewat masalah, Tuhan menyediakan sesuatu berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan, tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Bagi orang dunia, masalah, tantangan, dan pergumulan adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi tidak bagi kita anak-anak Tuhan. Bagi kita, masalah, tantangan, dan pergumulan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi itu adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang. Sehingga ketika tantangan, masalah, pergumulan terjadi, kita bisa melewatinya. Kita tidak dikalahkan oleh masalah. Kita tidak manja, kita tidak cengeng, tetapi kita bisa keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin. Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana supaya kita bisa jadi pemenang. Yang pertama, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Itu yang pertama. Kita harus sadar betul bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ada bersama kita. Kita harus menyadari akan kehadiran Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Seringkali kita menjadi lemah, seringkali kita menjadi khawatir, seringkali kita dengan mudah dikalahkan oleh masalah. Karena apa? Karena seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan bersama kehidupan kita. Amin. Seringkali ketika ada masalah kita lupa dan seolah-olah kita berkata, di mana Tuhan? Seringkali ketika ada masalah kita hanya lebih fokus kepada besarnya masalah. Sehingga kita melihat Tuhan terlalu jauh dari kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang senantiasa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan ketika kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita, kita sadar Tuhan selalu menyertai kita, seharusnya kita dapat berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Makanya saya senang dengan moto dari salah satu klub sepak bola, Liverpool. Di situ berkata, you'll never walk alone. Amin. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Dan itulah kehidupan kekristenan, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Amin. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Buktinya mana? Ketika Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Tetapi Alkitab mencatat, ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh penolong. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Itu yang harus kita sadari. Bahwa selama kita hidup, kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah melangkah sendirian. Amin. Dan untuk jadi seorang pemenang, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Masalah yang kita hadapi mungkin besar. Masalah, tantangan, dan pergumulan hidup yang kita hadapi mungkin berat. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Dan terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Yang penting yang harus kita sadar, bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan di dalam juga Yesaya 41 ayat yang ke-10 dibilang bahwa Tuhan memegang hidup kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Amin. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Bahkan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa putih rambutku, Tuhanlah yang tetap menggendong kehidupan kita. Amin. Artinya apa? Tidak selama-lamanya, tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan oleh Tuhan. Dan orang seringkali lemah. Karena apa? Dia lupa akan kehadiran Tuhan. Dia terlalu fokus dengan besarnya masalah. Sehingga dia lupa bahwa ada Tuhan berjalan bersama kehidupannya. Dan tadi ibadah pertama saya katakan bahwa dalam hidup ini bukan bicara di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita bisa berjalan dengan banyaknya harta, tapi dengar baik, harta kita tanpa Tuhan sia-sia. Mungkin kita bisa berjalan dengan banyaknya relasi kita orang hebat. Saya mau katakan, relasi kita tanpa ada Tuhan di dalamnya sia-sia. Bahkan Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya apa? Segala usaha yang manusia coba bangun, segala usaha yang manusia coba kerjakan, semua akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Jadi untuk hidup di dalam kemenangan, mari kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Itu yang harus kita ingat. Jangan terlalu fokus pada besarnya masalah, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan bersama dengan hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan? Firman Tuhan berkata bahwa iman kita lah yang mengalahkan dunia. Yang kedua yang saya pelajari, selain kita menyadari kehadiran Tuhan, untuk kita hidup di dalam kemenangan, yang kedua, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Amin. Kita harus tetap pegang firman Tuhan. Karena ketika kita mengalami masalah, ada banyak orang ketika mengalami masalah dia mulai ragu dengan firman Tuhan. Dia mulai bertanya-tanya tentang firman Tuhan. Benar gak ya? Firman Tuhan berkata bahwa rancangannya adalah penuh dengan damai sejahtera. Tapi kenapa ya kok masalahku belum selesai-selesai? Mereka mulai ragu. Tetapi saya mau katakan, orang yang menang adalah orang yang tetap percaya dan tetap memegang firman Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Amin. Bahkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dia diibaratkan seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Dan ketika ada ombak, badai, gelombang menghantam rumah itu tetap kokoh berdiri. Artinya apa? Orang-orang yang tetap memegang firman Tuhan, orang-orang yang tetap percaya janji Tuhan, orang-orang yang tetap melakukan firman Tuhan, sekalipun ada badai, sekalipun ada tofan, sekalipun ada masalah menghantam hidupnya, dia akan tetap kuat berdiri kokoh dan dia akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, tetap hidup di dalam firman. Apapun yang terjadi, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Amin. Bahkan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan pemazmur, Mazmur 119 ayat 140 juga berkata bahwa janji Tuhan itu sangat teruji. Amin. Kalau janji manusia, mungkin bisa saja dia lupa, bahkan sengaja dilupa-lupakan. Tapi tidak dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menepatinya. Amin. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya pada firman Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti tergenapi tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dan dia juga tidak pernah terlalu lambat. Tetapi apa yang Tuhan firmankan, dia pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Tepat dan indah pada waktunya. Amin. Oleh karena itu tetap percaya firman Tuhan. Jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Ketika engkau ada masalah, tantangan kehidupan, yang menuntun setiap langkah kehidupanmu adalah firman Tuhan.
Makanya firman bilang begini, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan ketika kita berjalan di dalam kegelapan, lalu nggak ada terang, yang ada apa? Kita senantiasa terjatuh, terpelanting, ya, tersesat. Tetapi kalau dikatakan firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, artinya apa? Firmanlah yang menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang benar, dan kita sampai pada kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tetap lakukan firman, tetap baca firman. Pak, gimana saya bisa ngerti firman, Pak? Bagaimana saya bisa tahu firman? Bagaimana saya bisa tahu janji Tuhan, Pak? Kalau saya nggak pernah baca Alkitab. Pak, gimana saya mau baca Alkitab, Pak? Kalau hari-hari saya hanya diisi oleh hal-hal yang nggak terlalu berguna. Terlalu banyak nonton sinetron mungkin, kan? Di TV, nah, nonton Indosiar gitu kan. Nah, cerita-cerita yang seram gitu. Pak, terlalu banyak ke mall. Bukan yang nggak boleh ke mall. Bukan yang nggak boleh nonton TV. Tapi yang nggak boleh, ketika kita nonton TV, kita ke mall tapi kita lupa baca firman. Dan saingan utama hari-hari ini, saingan utama dari firman Tuhan itu apa? Gadget, handphone. Coba kalau mau jujur, seberapa sering kita pegang handphone daripada kita buka Alkitab, gitu kan? Dan bahkan kalau tidur saja, yang di samping bantal kita itu bukannya Alkitab. Seringkali kan handphone atau gadget. Tapi ada yang bilang, Pak, handphone saya isinya Alkitab. Wih, rohani kali gitu kan. Tapi pertanyaannya, ketika engkau tidur lalu engkau bangun pagi, kau buka mata, lalu kau ambil handphonemu, yang kau buka di handphonemu itu Alkitab atau sosial media? Pastikan yang paling dulu buka kan, wah, siapa yang WhatsApp gitu kan. Atau anak muda lihat recent update gitu di Facebook gitu. Siapa yang komen gitu kan, siapa yang nge-like statusnya. Dan yang paling parah lagi ketika bangun-bangun pagi lihat sosial media langsung kepoin status mantan gitu kan. Nah itu yang repot gitu kan. Bukan yang nggak boleh main gadget, main handphone. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita terlalu banyak main gadget, ketika kita terlalu banyak nonton televisi, ketika kita terlalu banyak mungkin jalan-jalan di luar, lalu kita melupakan firman Tuhan. Semuanya boleh dilakukan, tapi jangan lupa firman Tuhan tetaplah yang utama. Karena tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tanpa firman kita tidak berdaya. Dan bahkan firman Tuhan bilang begini, kalau aku tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam aku, minta saja apa yang kau kehendaki, aku akan memberinya. Amin. Syaratnya apa? Firman itu harus ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita minta sesuatu, kita juga nggak akan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita minta juga nggak selamanya kehendak kita. Tapi kalau firman tinggal di dalam kita, ketika kita minta sesuatu, pasti kita minta yang sesuai dengan firman. Amin. Untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus tetap percaya pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kata senior saya, Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak, yang terakhir itu harus kencang Bapak Ibu. Yang terakhir gitu kan. Kenapa? Karena biasanya kata-kata terakhir itu mengandung mujizat. Yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat disegarkan dengan kata-kata terakhir. Ya. Yang mulai terlelap, matanya tertutup, dicelikkan oleh kata-kata terakhir. Terakhir, nah, ini mau selesai ini kan. Jadi semangat lagi. Karena memang Bapak Ibu, saya udah pernah bagikan di tempat ini bahwa khotbah 5 menit sampai 10 menit, tatapan jemaat itu masih tatapan yang penuh kasih. Masih semangat, ya senyum mungkin ketutup lah ya sama masker sekarang ya. Tapi setidaknya raut wajahnya masih bagus lah 5 menit sampai 10 menit. Tapi kalau sudah masuk 15 menit sampai 20 menit, tatapannya mulai berubah. Dari tatapan yang penuh kasih, mulai berubah menjadi tatapan yang rohani. Maksudnya apa Pak tatapan yang rohani? Dikit-dikit maunya berdoa. Iya gitu kan. Itu sih bukan berdoa, molor gitu kan. Tidur, bagus nggak ada bunyi-bunyi ya kan. Gitu kan, ngorok lagi di gereja gitu kan. Nah itu yang bahaya. Tapi lebih bahaya lagi kalau sudah masuk 25 sampai 30 menit. Dari tatapan yang penuh kasih berubah
menjadi tatapan yang rohani, lalu berubah lagi menjadi tatapan penagih hutang. Mulai melotot, lihat jam itu kan. Nah saya banyak bergaul juga sama teman-teman yang tugasnya seringkali tagih-tagih hutang gitu kan, melotot, lihat jam, kapan kau mau bayar gitu. Kalau jemaat enggak, tatapannya sama gitu kan, ngelihat jamnya sama, tapi kata-katanya aja yang berbeda. Kapan nih pendeta mau selesai gitu kan? Ngomong terus, nah itu yang bahaya Bapak Ibu. Makanya saya katakan ini yang terakhir dan terakhir. Karena saya lihat tatapan Bapak Ibu sudah seperti tatapan nomor 3. Ya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan, yang saya pelajari dan yang saya catat di catatan saya ini. Untuk hidup di dalam kemenangan, untuk menjadi seorang yang pemenang, kita harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Kita harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Sebab saya mau katakan, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal. Tapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Amin. Ketika dia gagal, coba lagi. Ketika gagal, coba lagi terus sampai berhasil. Tetapi kalau orang yang mentalnya tempe, mentalnya mudah menyerah, gagal sekali udah dia putus asa. Ada masalah sekali langsung putus asa. Ada masalah langsung kecewa. Tetapi saya mau katakan, seorang pemenang haruslah pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Sekali lagi, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal. Tapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Amin. Salah satu contoh, mari kita buka dalam Markus 10 ayat yang ke-48. Markus 10 ayat yang ke-48, ayat yang terakhir. Di sini dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun apa? Semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang pengemis yang buta. Lalu ketika Yesus lewat di daerahnya, di tempat dia berada, bersama dengan rombongan banyak orang, lalu dia mulai mendengar ada Yesus hadir. Dia coba untuk berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi apa yang terjadi ketika dia berusaha untuk mendekati Yesus, ketika dia berusaha untuk memohon kesembuhan, ternyata bukannya berjalan dengan mulus, tetapi Alkitab mencatat ada banyak orang yang menghalangi dia. Bahkan ada banyak tantangan yang orang-orang yang coba menegur dia untuk diam. Tetapi apa yang terjadi? Bartimeus tidak menyerah, lalu berputus asa. Ya, ada banyak halangan, ada banyak tantangan, tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa semakin ia disuruh diam, Bartimeus semakin keras berseru. Artinya dia tidak berputus asa, dia terus berusaha, dia terus bergerak maju. Dan sampai akhirnya Alkitab mencatat Bartimeus mengalami mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Amin. Dengan kata lain, orang yang bersemangat, orang yang tidak mudah menyerah, dia akan mengalami kemenangan, dia akan mengalami mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Amin. Kalau hari-hari ini kita mengalami banyak tantangan, masalah, dan pergumulan hidup, jangan cepat-cepat berputus asa. Jangan cepat-cepat menyerah, tetap semangat, tetap maju bersama Tuhan. Dan kita percaya bahwa bersama Tuhan kita akan cakap melakukan segala perkara. Amin. Bahkan firman Tuhan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Tapi ketika kita semangat, amin, kita tetap bergerak, tidak mudah menyerah, kita akan melihat kemenangan dan campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan mengalahkan dunia. Ketika kita beriman kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak punya masalah. Masalah tetap ada, tantangan tetap ada. Tetapi selama kita bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Yang penting kita harus sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, tetap pegang firman Tuhan, tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap semangat dan jangan mudah menyerah dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku.
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku. Mari nyatakan yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mari nyatakan Kaulah harapan. Mari dengan segenap hatimu, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Amin. Dan pertolonganku datang dari-Mu. Ini pernyataan kami. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Jangan lepas. Haleluya. Kaulah harapan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyatakan ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Biar musik menaikkan pujian ini dengan lembut. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar hari-hari ini. Mungkin ada banyak tantangan, masalah, dan pergumulan hidup yang terjadi dalam hidupmu. Dan bahkan mungkin orang-orang terdekat denganmu sekalipun mereka tidak mengerti dengan apa yang kau alami. Dan bahkan mereka pergi meninggalkanmu. Tapi dengar baik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan, jangan datang kepada manusia. Sampaikan apa yang menjadi masalahmu kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan kau akan melihat tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan mengadakan mujizat dengan dahsyat di dalam kehidupanmu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah kehidupanmu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyatakan mujizat di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, buka hatimu dengan segenap hatimu. Kau pandang Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku Tuhan, jangan pernah lepaskan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini ya Bapak. Kau lihat hati mereka Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami. Tetapi satu hal yang kami yakini, satu hal yang hamba yakini, bahwa Engkau mengerti apa yang sedang mereka alami. Engkau mengerti apa yang umatmu sedang alami hari-hari ini. Bahkan Engkau mengerti bahasa air mata mereka, kepedihan hati mereka pun Engkau tahu. Dan bukan hanya tahu, tapi Engkau bersedia menolong mereka. Saat ini Tuhan, jamah hati mereka, jamah hidup mereka. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup mereka, Engkau Tuhan yang menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan. Engkau Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, akan ada perubahan yang nyata. Akan ada berkat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka akan bersorak-sorai bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman
firman-Mu yang telah kami dengar, materaikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu senantiasa menjadi penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati saat ini. Terima kasih Pak Pendeta Andreas dengan firman Tuhan yang luar biasa. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, anggota besar GBI Katariso. Tuhan berkati Pak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari persiapkan persembahan kita. Kita langsung 2 amplop langsung ke depan nanti, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan bertumpuk-tumpuk. Kalau boleh dari depan, terus dari depan. Jadi jangan bertumpuk-tumpuk ya. Kita tetap menjaga dalam kondisi yang terbaik. Oke, sekali lagi Bapak Ibu boleh cek dulu juga amplop persembahan. Karena laporan dari bendahara itu untuk beberapa waktu belakangan itu ada yang kosong. Lebih baik nggak usah bawa. Kalau memang nggak ada, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab firman-Mu yang tetapkan dalam hidup kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan hari-hari kami dalam pekerjaan kami yang telah kami lakukan Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Mari Bapa, pada kesempatan yang saat ini kami ada dalam rumah-Mu, mau bersama-sama membawa persembahan yang terbaik. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami bawa dalam rumah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dari sebelah bangku paling sebelah kanan. Nanti dilanjutkan sambil pujian kita naikkan bagi Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu sebentar. Aku cinta pada, mari Pandi. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu bertambah, mari kata, bulan lepas bulan, lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan aku cinta padanya. Tuhan Yesus cinta saya. Sudah, Pandi silakan. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Mari silakan. Tahun lepas tahun aku cinta padanya. Tuhan Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indah. Minggu lepas minggu, minggu lepas minggu bertambah-tambah. Hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan untuk warta jemaat GBI Kata. Bila rohmu bekerja, tiada yang
besar, membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kami Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, bahkan hari ini juga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, lewati setiap permasalahan, lewati setiap pencobaan Tuhan. Kami belajar, kami meyakini bahwa Tuhan itu ada. Amin. Kami percaya juga Tuhan lewat persoalan yang kami lewati Tuhan. Kami tidak mudah menyerah, kami tidak putus asa Tuhan. Karena kami percaya kami tetap berpegang pada firman-Mu. Janji-Mu Tuhan ya dan amin. Kami mempercayai semua karena Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Amin. Bahkan lewat setiap kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja memulihkan, melawat setiap kehidupan kami. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Andreas Tuhenai. Tuhan berkati kehidupan pribadi hamba-Mu Tuhan, keluarga, istri dan anak. Biarlah Tuhan urapan Allah yang dahsyat senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami percaya jeri kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Yes. Tuhan akan memberkati, mencukupkan setiap apa yang kami perlukan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-Mu ke atas kami. Amin. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Wawa, Ibu Angelin, Bapak Herman Chandra, Bapak Narko Siregar, Ibu Erni Cuncun, dan juga Saudari Milka. Kami percaya di usia yang Tuhan boleh tambahkan, mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengasihi Tuhan, Amin. takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi. Biarlah segala cita-cita, harapan yang indah Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, perlindungan-Mu Tuhan boleh tercurah buat bangsa kami. Kami mendoakan Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat Bapak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan. Buat pemerintahan pusat bahkan sampai kepada pemerintahan daerah. Kami berdoa, lindungilah bangsa kami Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan boleh tutup bungkus anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya boleh pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami percaya Tuhan Engkau juga memulihkan kehidupan bangsa kami. Memberkati setiap orang Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Memberkati setiap orang yang berbeban berat, Tuhan lepaskan, Tuhan beri pemulihan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang datang khusus pada pagi hari ini Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap rumah tangga kami, setiap keluarga kami, Tuhan memberkati. Bahkan untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan, Engkau senantiasa
berkati mereka. Amin. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari saudaraku siapkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari saudara kita angkat pujian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, bless the Lord, oh my soul. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu untuk kita semua.